Katanya manusia pertama yang menciptakan Tuhan, katanya. Tapi saya juga percaya kalau Tuhan yang menciptakan. Mbah Kober ini satu-satunya orang yang tidak percaya bahwa manusia itu diciptakan Tuhan. Kalau kita belajar dengan kitab atau tulisan, kalau kita tidak belajar dengan akal dan nalar kita sendiri, kita akan terjebak, tersesat dengan kitab. Di dalam tulisan, apapun yang diuberkan surga dan neraka, ini jelas ajaran yang salah. Berarti menurut panjenengan, memang ajaran yang dibawa Wali Songo itu salah ya Mbak? Salah bagi saya. Panjenengan meyakini ya Mbak ya? Meyakini. Bahwa manusia itu bukan Tuhan yang menciptakan. Kita sudah sampai di lokasi yang dimana punden atau tempat keramat ini berada di jauh dari pemukiman. Saat ini saya kebetulan bertemu Mbah Sinten Mbah? Mbah Kober. Mbah Kober. Mbah Kober. Punden apa ini namanya? Mbah Mbogo. Mbah Mbogo. Mbogo. Yang alamannya itu di desa Senjayan. Senjayan, Kecamatan Gondang. Gondang, Kabupaten Nganjuk. Nganjuk, Jawa Timur. Jawa Timur. Oke Mbah, kedatangan kami hari ini memang sengaja ingin menguri-nguri sebuah tempat peninggalan atau tempat di mana leluhur kita dulu pernah berada di sini, entah itu bertapa, entah meditasi atau apa, nanti bisa jenengan sampaikan. Kenapa kok disebut Punden Mbah Mbogo? Sejarahnya disebut Punden Mbah Mbogo. Mbogo kan tempat, dari tempat pemujaan waktu dulu babat di Desa Senjayan. Dan namanya di sini kan Punden Mbogo. Jadi tempat pemujaan atau mengheningkan cipta. Tempat meditasi. Meditasi. Babat Desa Senjayan pertama. Leluhur yang membabat Desa Sanjayan ini. Iya, namanya Mbah Mbogo. Mbah Mbogo itu. Ya. Beliau itu orang dari kerajaan kah atau orang dari mana atau orang apa gitu? Nah, menurut dari Mbah Mbogo sendiri itu tidak mau dikatakan dari anak raja maupun anak pendeta. Lahir di Senjayan, ya di Senjayan. Tidak mau dikatakan di mana-mana. Beliau itu orang yang pertama membuka pendiri dari Desa Sanjayan. Pendiri Desa Sanjayan juga yang membuat nama Desa Sanjayan. Yang membuat Desa Sanjayan. Tentang asal usul, beliau tidak mau disebutkan asalnya dari mana gitu ya. Saya asli putra Sanjayan kan gitu. Okay. Jenengan sudah lama Mbah memelihara atau merawat punden ini? Ya ini dulu kan nggak ada juru kunci ya. Ini kan niat saya sendiri. Tanpa ditunjuk sama kepala desa. Saya mempunyai niat tinggalan nenek moyang wajib kita rawat. Ini pro dan kontra dulu sama warga Desa Senjayan. Dulu kan ini seperti hutan, sekarang kan padang. Jadi nggak ada orang yang berani masuk sini. Angker gitu Mbah? Ya angker, juga wingit lah kata orang Jawa, wingit. Itu ada kayu, termasuk tidak berani orang mengambil. Pohon ya sampai sekarang. Pohon apa Mbah itu Mbah? Pohon apa saja kalau di sini nggak ada orang berani di desa kita. Mungkin orang luar juga tidak berani. Pohon apapun yang ada di area sekitar punden ini, tak seorang pun berani untuk mengambilnya. Iya sampai sekarang. Sampai sekarang. Pernah nggak ada kejadian orang waktu mengambil pohon yang ada di sini mengalami suatu hal mistis gitu Mbah? Tidak mengalami, langsung dikembalikan lagi. Disuruh kembalikan ke sini. Sama gaibnya sini. Ya sampai sekarang nggak berani. Sudah diberi peringatan. Sudah diberi peringatan. Di area punden ini kan banyak sekali ornamen atau relief ya Mbak ya. Buaya putih juga ada. Intinya patung ular lah. Ada nggak sejarah dari tempat ini? Kenapa sampai ada patung ular itu Mbak? Yang pertama ini tuh kan termasuk ular yang satunya itu kan menurut Mbah Punden sini itu ular bumi untuk kesuburan ibu bumi lah, kesuburan orang-orang tani. Ini kan termasuk ular weling ya. Ular weling itu kan tandanya harus manusia itu kan harus ingat tinggalan nenek moyang kita, jangan sampai dibiarkan begitu saja lah. Harus eling. Ya harus eling, ingat sama pendiri desa. Leluhur. Ya leluhur. Tapi memang benar ada sosok ular nyata yang ada di sini, weling dan ular bumi itu. Ada. Ada nyatanya. Ada nyata, sering warga sini ditemui sampai sekarang pun.
Kadang-kadang itu siang. Itu besar kok. Ularnya itu Besar. sangat besar. Besar. Mungkin kelapa itu. Kelapa. Iya. Ular Besar. weling sebesar pohon kelapa. Pohon kelapa. Berarti bukan ular nyata, Mbak. Ular gaib itu itu, ular Mbak. gaib. Tahu saya, Mbak, mohon maaf ya. Ular weling itu kan kecil, Kecil. nggak bisa besar. Tapi yang jenengan sampaikan di sini sering muncul ular weling yang besarnya sebesar pohon kelapa. Itu berarti kan bukan ular biasa, ular gaib. kan? Ular gaib. Sering muncul di hadapan warga. Berarti tempat ini memang dijaga ular ya, Mbak? Ular ya. Gaib ya. Intinya ular. Ini kan ada juga patung buaya. Ada sejarahnya juga? Patung buaya ini kan pendiri Desa Senjayan kedua. Ini juga tidak mau dikatakan dari mana-mana. Jayan, jayan gitu. Beliau tidak mau dikatakan orang pendatang. Ya, nggak mau. Mau gitu ya. Ya, Jenengan sendiri pernah nggak dijumpai perwujudan nyata dari kedua orang yang jenengan sampaikan tadi? 2 orang atau berapa orang pendiri desa ini, Mbak? 5, itu kan ada. Di situ ada berapa itu? 1 Ratu Gombel, Ya, Bajul Putih, Mbah Kaji Sulaiman, Mbah Janji, Mbah. Sono Grung. 5 orang, Mbak, pendiri desa ini. 345 itu pendatang. Kalau yang Ratu Gombel, Mbak? Yang Ratu Gombel itu kan termasuk asli dari Desa Senjayan sendiri. Yang mendirikan desa. Termasuk Bajul Putih itu. Bajul Putih kedua, termasuk Bajul Putih kedua. Jadi bapak kedua. Jadi untuk imbangan bapak desa. Dari kelima nama-nama yang ada di sini, pernah nggak jenengan ditemui wujud dalam gaib kah, dalam semedi kah, dalam ritual atau dalam mimpi? Pertama dulu ya, waktu saya di sini masih gimana ya, bujang kecil lah, masih cara Joko umur sekitar 15 tahun lah. Yeah. Itu sering bermimpi ketemu. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 1976-an lah. 76 itu jenengan masih berjaga, masih Ya, bijak. baca, tapi baca kecil lah. Iya. Dalam mimpi tadi pesan untuk menjaga atau merawat tempat ini gitu. Enggak, jadi saya punya niat sendiri. Ini saya lihat banyak sekali perdupaan, Mbak. Nah, identik dengan orang yang ritual kan gitu. Berarti tempat ini sering didatangi orang untuk tujuan ritual. Ya, sering. Orang dari mana saja itu, Mbak? Mungkin ada dari Bali, mungkin ada dari Jombang, Madiun, juga wilayah Nganjuk lah. Terus tujuan mereka ke sini untuk apa? Tujuannya yang utama itu keselamatan dari semua keluarga. Kalau sudah keselamatan, apa yang keluhan, kalau memang sini bisa memberi petunjuk, pasti diberi. Misalkan ada kesulitan apapun. Tapi kalau tentang rezeki, kalau nggak kerja kan nggak bisa. Betul. Nah, kecuali itu orang berusaha, nanti minta restu di sini, mungkin bisa lancar lah. Misalnya orang sakit, orang sakit juga begitu. Baru ini, kemarin itu kan patah tulang. Ya juga di desa kita sendiri Senjayan. Itu kan minta bantuan saya minta bantuan dari Pak Punden, akhirnya patahnya cepat bersambung tulangnya itu. Akhirnya selamatan di sini. Patah tulang, karena kecelakaan. Ya, itu cewek itu, kecelakaan, sepeda motor. Operasi sudah operasi, sudah dipen, tapi kan sesudah operasi itu ngeri. Jadi nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur, langsung datang ke rumah saya, minta petunjuk gimana lah. Hampir cepat bisa sembuh. Akhirnya saya minta bantuan dari Mbak Bun sini. Sembuh? Sembuh. Sampai sekarang sembuh? Sampai sekarang. Baru kemarin itu selamatan. Setelah usaha di rumah sakit ternyata nggak sembuh-sembuh, bahkan ada efek nggak bisa tidur. Dengan bantu, dengan berdoa di sini minta kesembuhan, akhirnya sembuh. Alhamdulillah sembuh. Iya. Berarti memang intinya Punden ini, leluhur yang bersemayam di sini itu untuk keselamatan. Ya, untuk keluarga, untuk kesembuhan dari penyakit. Ya. Bukan untuk pesugihan. Bukan. Sebelum kesini kan saya sowan ke rumah panjenengan, kediaman panjenengan. Saya lihat banyak sekali lukisan, pusaka-pusaka keris dan lain sebagainya. Mohon maaf, Mbak, sebelumnya. Apakah jenengan juga spiritual, Mbak? Gimana ya? Nah, kata-kata dukun itu kan kata-kata Jawa ya. Kata-kata Jawa itu kan ada 2 unsur. Unsur pertama itu dukun, unsur kedua itu penolong. Kita bukan dukun, tapi kita suka menolong orang. Tapi orang yang minta tolong, bukan saya menolong. Jadi orang datang ke rumah saya minta tolong, baru kita tolong. Itu tentang penyakit gitu. Tentang penyakit? Iya. Apa saja yang mampu jenengan tolong dari penyakit orang yang datang ke rumah jenengan, Mbak? Tapi poinnya aja ya, kan banyak yang kita tolong. Kalau di desa kita sendiri, itu ada namanya Nur
suaminya seger itu penyakit kelenjar getah bening. Itu sudah divonis dokter, tidak bisa diobati, katanya darahnya sudah bercampur racun. Nah itu apa ya, disuruh operasi 60 juta tapi tidak menjamin. Akhirnya datang ke rumah saya beri saran, kalau kamu ingin sembuh, pengobatan itu kan tidak sekali kontan bisa sembuh, kan perlu proses. Akhirnya 1 bulan persis sembuh sampai sekarang. Kalau nggak percaya bisa dicek di rumahnya. Sembuh total, Mbak? Total sampai sekarang. Itu kelenjar getah bening yang sulit diobati. Dokter sendiri sudah memvonis tidak bisa diobati. Iya. Jenengan tolong, alhamdulillah sembuh. Sembuh. Cara pengobatan panjenengan dengan media apa, Mbak? Suwuk sembur atau dengan susu atau dengan terapi pijat? Cukup dari air putih. Saya minta tolong 4 kekuatan rahasia yang dinamakan 1 kekuatan Gusti Yang Maha Agung, 2 kekuatan Ibu Bumi, 3 kekuatan Bapa Alam, 4 kekuatan waktu. Semua ini kan punya bidang sendiri-sendiri. Kita cukup minta restu. Katanya manusia pertama yang menciptakan Tuhan, katanya. Tapi saya juga percaya kalau Tuhan yang menciptakan. Tapi umumnya kan begitu. Ya, yang kedua, saya harus minta Ibu Bumi, tolonglah. Semoga air ini bisa menjadi obat sesuai dengan penyakit yang ada di organ manusia. Ya, dasarnya apa kita minta restu kepada Ibu Bumi? Ibu Bumi itulah sumber segala-galanya kehidupan segala makhluk hidup. Wajib kita minta tolong. Yang ketiga itu Bapa Alam. Nah, Bapa Alam itu kan yang menyatat perbuatan manusia jelek maupun baik. Kalau kita sudah sandar kepada Bapa Alam, saya bisa melihat bisa disembuhkan atau tidak, saya tahu. Ya, yang terakhir ya, termasuk yang waktu. Ya, yang waktu itu kan proses. Jadi untuk menentukan kesembuhan, maka penyakit sekali kontan sembuh nggak mungkin. Jadi harus nunggu waktu. Itu sajalah. Cukup 4 kekuatan ini saya bisa mengobati segala macam penyakit. Kalau diceritakan banyak. Ini 1 kali ya saya ceritakan. Kalau nggak percaya bisa dicek. Ini dari Kediri ya. Itu sakitnya pipisnya darah sama madaran di Korea. Suruh saya buka air putih di sana. 1 minggu sembuh. Padahal orangnya tidak datang langsung. Ya nggak langsung. Lewat online ya? Ya lewat online. WA atau telepon gitu? Telepon. Itu bisa sembuh? Ya itu yang datang ke rumah saya itu istrinya yang datang minta tolong. Itulah. Gara-gara apa kok minta tolong dulu? Itu kan penyalur TKI. Punya pasien akan pergi ke Hong Kong, itu kan ada amandel, disuruh PT untuk operasi. Minum 1 air 1 botol, hilang kok amandel itu. Ya itu baru yakin percaya. Kok bisa, Mbah? Buktinya bisa gitu. Oh, awalnya mengetahui panjenengan bisa mengobati penyakit itu dari itu yang sakit amandel itu. Ya, istrinya kan pengantar gitu loh. Penyalur TKI itu. Penyalur tenaga kerja Indonesia nggih. Ya, itu kan ada penyakit amandel. Iya. Gitu. Saya tadi mohon maaf, mungkin saya yang salah dengar. Dari keempat kepercayaan yang jenengan percayai, kekuatan dari alam dan lain sebagainya. Tadi awal, entah ini pendengaran saya yang salah. Semua itu bukan Tuhan yang menciptakan. Kalau manusia itu yang menurut dari nenek moyang, itu kan yang menciptakan manusia kan Tuhan. Iya kan? Itu katanya. Tapi jenengan nggak percaya. Jenengan nggak percaya kalau manusia itu Tuhan yang menciptakan. Nggak percaya. Yang menciptakan Tuhan ya keempat unsur yang jenengan sebut tadi. Iya. Nanti barangkali orang yang nggak paham ya kan. Kalau saya ngomong Mbak Koper. Mbak Koper ini satu-satunya orang yang tidak percaya, bukan tidak percaya Tuhan, tapi tidak percaya bahwa manusia itu diciptakan Tuhan. Ya kan? Iya. Tapi yang manusia itu yang menciptakan dari unsur alam. Unsur alam. Bukan diciptakan Tuhan kan gitu ya. Nanti barangkali ada netizen yang salah terima, nggak bisa nangkep karena ini kan sifatnya ngaji roso. Iya. Banyak sekali yang perlu diartikan untuk orang awam. Loh, Mbah Kober kok gak percaya Tuhan? Berarti wong murtad, wong kafir kan gitu. Pasti kan ada omongan seperti itu, Mbah. Saya kan sering berkata di TikTok. Gimana? Kalau kita belajar dengan kitab atau tulisan, kalau kita tidak belajar dengan akal dan nalar kita sendiri, kita akan terjebak, tersesat dengan kitab. Kita ambil sebagai contoh. Di dalam tulisan apapun yang diuberkan surga dan neraka. Betul. Tapi faktanya kan
nggak dijalani. Kan itu kan. Kalau kita punya akal nalar dan pikiran tidak dijalankan, akhirnya kita nol. Jadi apa dari tulisan? Berpedoman kitab. Iya. Yang kitab itu isinya tulisan. Iya, tulisan. Yang mengarahkan. Kalau kita mengatakan orang itu musyrik, itulah poinnya kan gitu. Kata orang itu musyrik, itu kan kata tulisan. Kata tulisannya, Pak. Iya, itu bukan kata Tuhan. Kan gitu. Sekarang begini sebagai contoh ya. Gini. Ini poin saja ya. Ini bagi satu kenang-kenangan. Saya ingin tanya jawab dengan benar ya. Datangnya 8 wali ke tanah Jawa, menurutmu itu baik apa jelek? Saya ini kan orang awam, Mbak. Ya. Saya kalau untuk ngaji sampai sejeru itu mungkin dereng lutut. Kan gitu ya. Tahu dasarnya aja bahwa Wali Songo itu membawa wali 8 dulu, 8. Ya, Yang pertama 8, bukan 9. Menyiarkan ajaran agama Islam yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, itu katanya. Nah, 9 wali itu menyebarkan agama. Biar agama komandang di seluruh dunia itu baik. Tapi caranya menyebarnya yang jelek. Ya, dasarnya apa? Sekarang gini aja faktanya. Ya. Sunan Kalijogo dan Patah. Patah ini kan juga termasuk warga negara Indonesia, warga Nusantara kan. Raden Patah. Iya, Raden Patah kan anak Ratu Majapahit. Sekarang gini saja, anak disuruh merangi sama 8 wali atau 9 wali tambah 1 Sunan Kalijaga untuk memerangi bapaknya Kerajaan Majapahit. Itu dosa apa enggak? Kalau ini anak disuruh merangi bapak dan ibu dengan saudaranya, ini yang menyuruh siapa? Wali. Nah, kalau wali untuk menyuruh ini, ya berarti untuk memerangi bapaknya itu jarap kafir. Ini jelas ajaran yang salah. Kan gitu. Berarti menurut panjenengan memang ajaran yang dibawa Wali Songo, Wali Wolu ya, Songo penutup Sunan Kalijogo, kan orang Indonesia. Itu salah ya, Mbak? Salah bagi saya. Karena beliau-beliau itu mencontohkan hal yang tidak baik. Tidak baik. Nah, caranya menembah baik. Ya. Mengakui Allah sembahan itu jempol, tapi caranya yang salah. Untuk meruntuhkan Kerajaan Majapahit itu gimana? Berarti sifatnya yang tidak baik. Yang ya memang benar itulah sifatnya yang tidak baik. Mbak Kober, jenengan Muslim kan nih? Nah, katanya Muslim, tapi Muslim. Ya. Kalau kepercayaan? Jawa. Ya. Kapitayan. Ya. Jadi Mbah Kober ini bukan berarti apa ya orang yang benci Islam karena ajarannya, bukan ya. Tapi beliau itu mempunyai suatu argumen atau prinsip, satu-satunya orang yang berani bilang loh Mbak jenengan, apa namanya, manusia itu bukan diciptakan Tuhan, kan gitu ya. Ini sangat unik Mbak, sangat unik dan sangat menarik. Biar nanti yang tahu biar komentar, yang nggak tahu biar komentar, kan gitu ya. Tapi jenengan meyakini ya Mbak ya, meyakini bahwa manusia itu bukan Tuhan yang menciptakan, tapi alam gitu ya. Dari empat unsur tadi. Asli malah 3 unsur. Oh, hanya 3 unsur. Ibu bumi, bapa alam, yang waktu. Inilah yang proses manusia. Ibu bumi, bapa alam, yang waktu. Iya. Sebenarnya 3 unsur ini yang menciptakan manusia. Bukan Tuhan. Yang menciptakan Tuhan. Juga yang menciptakan Tuhan. Nanti saja, nanti saya buka TikTok saya. Ini luar biasa loh Mbak. Mohon maaf, ini luar biasa karena saya baru mendengar ini kajian yang sangat baru mendengar ini. Jadi Tuhan itu yang menciptakan 3 unsur malah, ya kan? Dan manusia itu bukan diciptakan Tuhan, ya kan? Kira-kira nggak apa-apa Mbak ini kita angkat di YouTube ya? Mungkin di situ sudah ada di TikTok. Di TikTok jenengan juga sudah ada. Jenengan sebelum saya konten, sebelum saya rekam, jenengan lebih dulu sudah menyampaikan hal tersebut. Sudah. Berarti kita yang ke sekian kalinya. Oh, berarti nggak apa-apa Bang. Nanti rame loh Mbak ini Mbak, nggak apa-apa nggih, rame. Kalau misalnya panjenengan didatangi Mbak, bener sampean omong yang jenengan omongkan ini, jenengan siap memberi penjelasan ya? Jelas. Ya. Nanti tunggu saja lah ya nanti. Tanggal 14-15 bulan 7 biar nanti disaksikan Kiai Desa Senjayan juga Kepala Desa Senjayan. Nanti saya ungkap sebenarnya Tuhan dari mana, manusia dari mana. Biar disaksikan banyak orang. Ini sangat menarik. Tanggal berapa Pak? 14 malam 15 bulan 7. Untuk lebih jenengan lebih lebih cetho ya, lebih jelas menyampaikan bahkan di depan forum ada perangkat desa, ada kepala desa, ada kiai, ada kiai juga. Juga ada. Nanti itu jenengan berani nanti menyampaikan? Berani ya? Berani. Saya hadir Mbak. Ya, oke. Boleh ya? Boleh, oke. Kita liput lagi, kita ingin tahu bagaimana keberanian Mbah Kober menyampaikan suatu kebenaran yang belum diketahui publik. Manusia gitu ya.
apalagi ini sudah saya sampaikan di TikTok saya ya. Kalau menurut dari agama manusia kan asalnya dari Hawa dan Adam. Itu kan sejarah Arab, bukan sejarah Jawa. Nah, kalau sejarah Arab mengatakan Hawa dan Adam itu hak dari masyarakat Arab. Kalau misalnya kita ambil sebagai contoh fakta aja ya. Kalau Hawa dan Adam semua di seluruh dunia bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Nggak ada bahasa Jawa, Cina, India, Jerman, bahasa apa-apa. Nggak ada. Misalnya itu Hawa dan Adam itu. Berarti semua bahasa Indonesia itu di seluruh dunia hanyalah Arab. Pakai logika. Iya. Nanti bisa ketemu. TikToknya apa, Mbak? TikTok namanya TikTok jenengan? Mbah Kober Senjayan. Mbah Kober Sanjayan. Senjayan. Sen apa san? Senjayan. Nah, itu semuanya nanti muncul. Nah, ini pemirsa semuanya, saya kedua ya, bukan yang pertama yang sudah disampaikan Mbah Kober. Ini ternyata yang kesekian kalinya. Ini sangat pemberani sekali Mbah Kober ini. Nanti ini sangat seru sekali ya Mbak ya. Di samping beliau ini merawat sebuah punden yang keramat yang ada di Desa Sanjayan ya. Ternyata beliau ini juga seorang spiritual, juga yang menganut ajaran Kapitayan walaupun KTP-nya Islam Bang ya. Islam. Tapi beliau ini satu-satunya orang yang sangat luar biasa, sangat berani sekali. Gitu Bang ya. Ya, oke. Ada lagi yang ingin sampaikan Mbak di ending atau terakhir video ini? Ya, nanti beginilah teman-teman di seluruh bumi Nusantara yang setia, negara ini aman dan nyaman. Tunggulah nanti penjelasan Mbah Kober tanggal 14 malam 15 bulan 7 biar nanti disaksikan oleh perangkat desa, kepala desa, juga masyarakat dan para ulama di desa kita sendiri, juga Mbah Kiai. Itu saja. Nanti kalau penasaran juga saya akan meramal masa depan negara Indonesia. Gitu Bang ya? Ya. Oke. Terima kasih Mbak Kober. Jangan sudah berkenan berbagi tentang wawasan yang belum diketahui orang banyak. Mungkin nanti ini mengandung kontroversi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan panjenengan diberi panjang umur, sehat selalu, dan dijauhkan dari segala bala musibah. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih dari doa teman saya yang setia dengan untuk menjunjung tinggi naluri Jawa. Semoga Gusti Yang Maha Agung, Ibu Bumi, Buku Alam yang waktu, siapa saja yang merintangi untuk melangkah, untuk mewujudkan cita-cita putra tanah Jawa untuk menjunjung tinggi naluri Jawa, memberi keselamatan, kekuatan, segera rezeki, panjang umur. Itu sajalah doa saya. Amin. Oke, untuk pemirsa semuanya, untuk tahun kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu ucapan yang kami sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini. Karena kami sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari salah, hilap maupun lupa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Konyol Ustadz ya. Malam ini menelusuri di tengah hutan. Mana ini nggak tahu, di tempat sawah-sawah itu. Ini jauh sekali dari perkampungan. Nah, ini kita mau mendaki itu. Banyak orang yang itu ini banyak orang yang berburu pada hari Suro ya. Ada malam Suro yang kedua, yang hari yang kedua ya, bulan Suro, bulan Mukarram. Ini tempatnya ada di ereng-ereng bukit mana ya, ini nggak tahu. Wah, jalannya seperti ini teman-teman ya. Kita cari lokasi yang lebih. Oh, mana ini? Nggak ada. Oh, ini. Waduh, jalannya sulit. Iya. Ini tempatnya ya.
Itu banyak pohon-pohon pisang. Iya. Iya, ini gini coba, ini warga gini. Ini melu bumi ini dulu ya, Kang. Sekarang dulu, sekarang kecil. Oh, berarti enggak ini perseorangan di sini. Itu pribadi lah, bukan tanah pribadi. Assalamualaikum. 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 Kami dari Konyol Ustadz ya, sengaja malam ini mendatangi bukit sini. Ya, ini banyak pohon-pohon. Mana? Mana? Nggak ada kok. Oh, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa tak boleh? Jadi terkenal angker gini ya? Tapi sama sih ada mas tempat ini gini. Mana mau? Sudah mas, dia aja nih mas. Ya. Sudah mas, Hmm. dia aja nih sudah panggil. Tunggal ya bang. Sudah gini. Sini mas ya, paling sih mas. Sama kan lebih jelas. Sini dan paling sih gini gede ini. Ini jeruk botol ini. Betul itu betul. Botol gue. Betul. Nak merawat jeruk botol. Botol beling gue. Kosong. Pasang. Tapi ketok jelas sih. Anu nih, Ngapa nih? gaman nih. Ketinggal gede ngoten lho. Pucuke ngoten. Nah iya. Tapi ini sama nang wit iki ya. Nggih, mriki. Hmm? Sono. Ini teman-teman ya, kita mencari sesuatu yang tempatnya ada di sini belum ditemukan teman-teman ya ini. Nanti Habibi. Ini gede Bi. Masuk konten saya Bi. Saya tak pateran di sini. Ya, kita melakukan pencarian. Inilah tempatnya ya. Ini namanya Pondok Poster.
Pedok Buser namanya. Nah, kita sini ya tidak, maksudnya saya ini Jadi rawan yang dikit ya ingin tahu sebenarnya ini yang namanya Pedok Buser ya teman-teman. Tempat ini sangatnya santer mentok wis santer. Nek santer ketok iki. Kena kowe. Gak waris kowe. Begitu saya dimakan semut, saya turun nih teman-teman ya. Ada banyak semut. masuk ada Mas. Tidak Mas. Yang ketok kok di depan ini. Wah, teko kontrol-kontrol bibi. Malah mlebu celana. Masa celana cangkeng lho iki. Mlebu kontrol. Coba tuh boy. Dok ini. Biasanya kandang-kandang itu. Tanda semut. Iya, wirang-wirangan ya. Apa kon aku dirubung dhuwur kok. Mlebu jero celana. Lah aku pas ngatur ngono suwe ya. Poin. Kau sekitar wit kene Mas ya. Termu itu pohon sih. Tuh, babing lho. Kodong babing lho. Babi wit kaya singon apa sencang to. Dudu. Sampeyan mlakune kok kono. Ini kita terus. Mlaku terus rene kan anjir. Di pelaren iki kan saking iki kok. Ya Allah semote. Rap prai nek nyokot mendhuwur. Lah nyopote piye carane? Ini guys, dimakan semut guys, kacuk sakit gatal mendul. Ya. Ya sini palang pintune iki. Ndi? Palang pintu mriki. Pintu kan. Lan ya. Jadi mengi pasangan nih gitu, gara sono pas tunggal lah ya. Iya kak, aku dewi kak, kak iki, kak ditumpahan. Maksudnya kan gugunan wong di biyen lho ya ra. Jaga tanah. Nenek moyang. Kakek moyang. Jadi kosong kan ngene ya. Mulai gajah. Cuma saiki tok.
Oh ya mah minggir. Tahu orang minggir terus ya. Tuh. Aman. Iki. Semut pas pokok-pokok. Aku mau ngajar suwe mare. Sorbet bang. Kalau semut tidak melebu cara kotrono. Dimakan semua teman-teman ya ini. Ya ini tempatnya ada di tengah-tengah. Apa tadi namanya puser apa tadi nggak tahu. Ini saya akan masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah. Teko kontrol. Mendur tenan lha kesuwen aku anjir dadak. Alah. Ripi dirku. Sar. Di wong. Ah ini guys tempatnya ada di mana ini? Pusar apa? Pusar bumi. Ya pusar bumi. Ini di atas angin-angin. Ini jauh dari pemukiman warga ya, di pertengahan jauh, kanan kirinya juga jauh. Ini ada sesuatu teman-teman ya, ini seperti buah semangka tapi bukan semangka, ini baloh namanya, baloh. Ini tempatnya ya, ini untuk tempat orang berteduh di sini tempatnya teman-teman ya. Ini oh aku suwen adir kono mlebu njero kontol rene peteng weteng kok. Lanang. Pengawas sama kaleng. Pintune mriko. Jadi pintu masuk kan kira ya? Sing juga mriki. Kalau ini gak kena digarap. Lagi sing Ya wis ndur kok ditir jagung wae, Pak. iya saiki garapan kabeh sak rono. Lha iki gubuke barang. Heeh, sak rono. Berarti sing dienggo biasa mergawe wong to iki. Iya. Biasa niki garap betul napa. Tapi sing iki Kok saiki tok we. Dadi gedang-gedang tok we. kan kakasnya kan dikelompokkan kene. Oh, Ora disingkreok gak pindah mriki. pindah. Kok iya ancen iki somae masalahe. Kedokane mesti koyo bunder. Bener ya? Iya, iki jangan putok pusar kan bunder. Bunder mumet. Ya, untuk puser Mas iki namanya. Oh, itu temannya namanya Podok Puser. Pinggir kono ya kono. Namanya Podok Puser. Jadi tempatnya ini di Desa Nduwel, Kecamatan Dungadem ya. Kecamatan Dungadem. Jadi jauh sekali dari pemukiman warga sekitar 3 kilo sampai 4 kilometer dari perkampungan. Jadi terpaksa ini jalan kaki di lewat Pematang, nggak tahu Pematang Galengan. Lewat Galengan teman-teman ya, nggak tahu Pematang Galengan. Jadi terpaksa ini jalan kaki dari perkampungan sekitar 4 sampai 5 kilo. Oh, ini. Jadi pondok ini digoni wong. Nek gebuke. Wong ngene tegal niku kan sak mulih. Gubuk niki emen gebuke.
Riko. Riko. Kita mau nih. Riko. Tapi intine ning kene iki karo kene karo ndi kono. Pintune iki. Oh pintune iki. Namlo dipinjami aku kene. Ning kono mek celoro tak bang tapi ketake manuk teh. Ning kono iki mung aku ro. Biar ngibrono seret. Manuk. Manuk tapi kata. Tapi mbok manuk mbok suwe ra respon. Iya. Ning kono lho kene. Koyo abang biar. Ya manuk kok abang to Mas. Biru, kok jabak abang tok ngono biru kuning abang langsung seret tak parani rono rene. Seret kakas kok. Ning pojok. Oh, keris we keris. Keris pat mayoni. Keris nek abang akeh. Ya, pat mayoni. Tembak pat mayoni. Apa abang ning kono lho pojok ngono lho. Tak parani rene keris kuwi. Dari pojok gang-gang. Ya, ning kono. Saya biar. Tak parani iki lho sorot rene. Kok kono kok ini? Tak pikir manuk. Kok kan Mas ini. Oke, terima kasih teman-teman ya. Ini semua kumpul di sini mencari sesuatu tapi belum menemukan ini teman-teman ya. Nah, ini pemburu semuanya ini. Tuh. Di pusar apa? Putuk pusar ya, putuk pusar. Putuk puser. Ndak aku kon jejer nang kono tak mlebu ndur kontol-kontol. Aran bentul ajane. Oh, di tenan sih itu munggah bro. Pas modal kok. Ya, ya.